Tabloid Media Umat edisi 337, rubrik Media Utama. Judul, Menuju Liberalisasi Hakiki, oleh Agung S., M. Nur, dan MJ. Pelan tapi pasti, liberalisasi melanda sektor kesehatan di Indonesia. Ini tak bisa dilepaskan dari desain global. Indonesia termasuk negara yang terikat dengan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa atau General Agreement on Trade in Service (GATS) yang merupakan bagian dari satu perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian tersebut berlaku pada Januari 1995 setelah dituntaskannya putaran Uruguay. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk memperluas tingkatan liberalisasi pada sektor jasa. Semua anggota WTO juga merupakan anggota GATS. Liberalisasi diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang ini secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat. Dengan undang-undang ini, hak sosial rakyat justru diubah menjadi kewajiban rakyat. Rakyat diharuskan menanggung bebannya sendiri dan beban sesama rakyat. Jaminan sosial diubah menjadi asuransi sosial. Rupanya, liberalisasi itu belum cukup. Munculnya RUU Kesehatan sebagai revisi atas Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan klausul menimbang di butir D dituliskan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat semakin terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global, serta mendorong peningkatan layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemakmuran yang berkelanjutan. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat, Chandra Purna Irawan menilai, klausul menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan adalah bentuk liberalisasi di bidang kesehatan. Ia mengutip pendapat Safer dalam bukunya yang berjudul Child Development, bahwa kemandirian adalah sebagai kemampuan untuk membuat keputusan dan menjadikan dirinya sumber kekuatan diri sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Berdasarkan definisi tersebut, ia mempertanyakan apakah pemerintah bermaksud mendorong agar rakyatnya tidak bergantung kepada pemerintah dalam hal kesehatan dan mendorong agar rakyatnya agar berupaya sendiri untuk memperoleh fasilitas kesehatan. Apakah negara tidak masuk kategori berlepas diri dari urusan rakyatnya dengan menjauhkan peran negara dalam urusan pelayanan kesehatan dan cenderung menyerahkan pada mekanisme pasar? Padahal, kata Chandra, kewajiban negara adalah menjamin kesehatan bagi setiap warga negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Terkait dengan industrialisasi, menurutnya, jika hal itu dimaknai perlu dikembangkan oleh negara tanpa swastanisasi atau privatisasi untuk mengurangi ketergantungan pada obat dan alat kesehatan impor, maka ini sangat baik. Namun, jika dimaknai dengan privatisasi atau swastanisasi, maka akan menjadi persoalan karena dikhawatirkan akan menyerahkan kepada mekanisme pasar. Potensi perubahan paradigma dari healthcare menjadi health industry dapat menghilangkan substansi utama dari pelayanan kesehatan, kata Chandra. Bahaya liberalisasi. Dampak nyata atas RUU Kesehatan ini dipastikan tidak jelasnya alokasi anggaran kesehatan bagi rakyat. Menurut CEO, Lembaga Kajian Sentral for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI), Dia Saminarsi, banyak pelayanan dasar di fasilitas kesehatan daerah bergantung pada anggaran tersebut, seperti penyediaan obat, pemberian makanan bergizi untuk mencegah stunting, pembiayaan bantuan iuran kepesertaan BPJS, pembayaran insentif tenaga kesehatan, hingga program edukasi kesehatan. Bisa dibayangkan jika alokasi itu hilang. Ia menguraikan, dengan adanya alokasi saja, pemerataan pelayanan kesehatan masih jauh dari harapan. Apatah lagi jika alokasinya ditiadakan.
Salah satu kasus terbaru yang diberitakan oleh BBC News Indonesia menggambarkan bagaimana RSUD Solo Keyen, Sorong Selatan, Papua Barat Daya yang nyaris lumpuh karena langkanya obat dan bahan medis habis pakai. Selain itu, para pekerja kontrak di rumah sakit terlambat digaji sehingga terancam diusir dari rumah kontrakan. Dia mengatakan, dihapuskannya alokasi anggaran wajib dapat berpotensi membuat fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah terpinggir mengalami situasi serupa. Sejauh ini, berdasarkan data yang dimilikinya, masyarakat masih terus merogoh uang pribadinya hingga 30-35% dari total biaya demi mendapatkan layanan yang lebih baik. Itu menyebabkan hanya orang-orang yang mampu yang mengeluarkan uang untuk layanan kesehatan yang berkualitas untuk dirinya, kata dia. Namun itu ditampik oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Ia beralasan pemerintah akan menganggarkan layanan kesehatan sesuai kebutuhan di lapangan, sebab adanya alokasi tertentu tidak menjamin berlangsungnya pelayanan kesehatan berjalan maksimal. Sementara itu, cendekiawan Muslim Muhammad Ismail Yusanto berpandangan, liberalisasi ini sangat merugikan rakyat. Frasa industrialisasi itu sendiri sebagai landasannya, sebab industri itu selalu digerakkan dalam kerangka cost and benefit profit, untung rugi. Bila kesehatan dibiarkan terus tumbuh menjadi industri dengan meninggalkan prinsip layanan, maka orang sakit akan menjadi objek eksploitasi guna meraup keuntungan, katanya. Dalam kondisi seperti ini, pasien selalu dalam kondisi lemah. Di hadapannya tak tersedia banyak pilihan. Jikapun bisa memilih, dengan pengetahuan seputar kesehatan yang umumnya yang sangat terbatas, ia tidak tahu harus memilih apa, obat apa, tindakan medis apa, dan sebagainya. Keinginan utamanya tak lain adalah sembuh dari sakit. Bayangkan apa jadinya bila pasien yang dalam kondisi seperti itu lalu dijadikan objek untuk meraup keuntungan, urainya seraya menyatakan, liberalisasi kesehatan membuat beban finansial rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan pasti akan terus meningkat. Di sisi lain, dapat dipastikan yang memperoleh keuntungan besar adalah para kapital, pemilik modal besar, apakah pemilik rumah sakit, perusahaan asuransi, dan pabrik farmasi.